Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kurang kencang suaranya, saudara. Shalom. Yang siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Lebih lagi saudara, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Beri penyembahan bagi Tuhan. Sebab kita telah menerima kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Ku
katakan sungguh indah, indah. Amin. Mari bawa rasa syukurmu kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin Tuhan. Mari katakan lebih sungguh lagi, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu tetap selama. Sungguh indah, indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin. Tetap selamanya, amin, tetap selamanya, tetap selamanya, tetap selamanya, tetap selamanya. Kasih setiamu selamanya, kasih setiamu selamanya, anugerahmu besar bagi setiap kami Tuhan. Amin. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan, mari naikkan sembahmu kepada Yesus, sebab Dialah yang baik, sebab kasih setianya kekal selama-lamanya, sebab anugerahnya setiap hari mengalir dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab penyertaannya sempurna. Di nama ya Rana, ya Rana, ya Rana, ya Rana, ya Rana, ya Rana, ya Se. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Di nama ya Rana, ya Rana, ya Rana, ya Rana, ya Rana, ya Rana, ya Se. Amin. Sebab kasih Tuhan dahsyat mengalir atas hidup kita, sebab anugerahnya besar. Di nama ya Rana, ya Rana, ya Se. Layaklah setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah hidup yang kita jalani saat ini karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Bukankah hidup yang kau jalani saat ini oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari katakan kerinduan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawasyarut ku cinta.
Rajaku, Kaulah Rajaku. Amin. Dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Yesus, sembah Yesus. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Mari jemaat Tuhan, kami untuk bangkit berdiri. Mari katakan, ku sembah Kau. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah. Ku sembah Kau. Amin. Dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Amin. Roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau. Yesus, tak seorang pun jua seperti Kau. Yesus, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Yesus, tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. I worship You. I worship You. Amen. The reason I live is to worship You. I worship You. I worship You, Jesus. The
Benar Tuhan, bahwa Engkau alasan kami untuk datang ke tempat ini, bahwa kami mau menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini sebab Tuhan baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Kami boleh berjalan, kami boleh bergerak, kami boleh sehat, kami boleh memuji nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur, sangat bersyukur di pagi hari ini kami boleh berkumpul memuji menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dua tiga orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami lebih dari 2 orang Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau menjamah, Engkau mengurapi, Engkau melawat setiap kami yang hadir hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Urapi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami bawa, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang mengambil alih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan setan, iblis, jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk membawa hati pikiran kami ke tempat lain, yang coba untuk mengambil alih tempat ini, kami patah hancurkan kuasa yang kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyatakan hanya ada satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami mau siap memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Allah kita Allah yang besar. Mari sama-sama kita bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Ku
kita hidup oleh karena kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap hati kita mencari tanah yang subur di hadapan Tuhan. Agar setiap benih firman yang ditaburkan itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah yang manis dalam hidup kita. Sehingga hidup kita boleh berdampak, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami
selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata,
baik Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Firman-Mu berkata iya dan amin pasti terjadi. Terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini karena penyertaan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Amin.
imanmu. Kembali katakan percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku, dan aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Oh, aku percaya Tuhanku, Kau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Kami sungguh mengimani Tuhan bahwa Engkau bukan Allah yang jauh dari hidup kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat yang Kau beri, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai detik ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu dan karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Mari beri kami telinga seorang murid Bapa, sehingga kami dapat duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu ini di tempat ini ya Bapa. Pakai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, supaya perkataan yang hamba ucapkan itu benar berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin, amin, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kalau saya bilang apa kabar Bapak Ibu, boleh nggak jawabnya pasti bisa dilewati? Amin ya. Saya tanya sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati, karena bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melewati hari demi hari kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini, abang saya Bang Fredik dan Cililian, yang telah memberikan waktu kesempatan buat saya untuk berdiri di tempat sini, untuk berkunjung menyapa jemaat Tuhan di tempat ini, membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih kepada Ibu Tiur ya, selaku Ibu Gembala pembina di tempat ini. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dong buat Ibu Tiur. Wah, sudah berumur tapi tetap semangat melayani Tuhan. Nah, amin ya. Ini anak-anak muda mesti contoh ya. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya sudah menyiapkan ada 700 slide perkenalan diri saya. Enggak sih, enggak ya. Akhirnya. Oke, nama saya PDP Hans Matius Cahyadi Espak. Saya lulusan Sarjana Pendidikan Agama Kristen di Seminari Petamburan. Saya mempunyai satu orang istri, Bapak Ibu, ya, satu orang istri. Punya 3 anak. Yang pertama anak saya namanya Gabriela. Itu tahun ini kelas 2 SMP. Nggak kelihatan kan? Kayak bapak-bapak anak 3, nggak kelihatan kan? Pasti Bapak Ibu menerka umur saya 20-an ya. 27 mungkin paling tua ya, nggak kelihatan kan? Ya. Lalu anak saya yang kedua namanya Ryan, ya, dia baru mau naik kelas 6. Lalu yang ketiga Mikaela, dia mau naik kelas 2. Ya, jadi saya punya 3 anak. Umur saya tahun ini 41 Bapak Ibu. Makin tak terlihat kan?
Yo, iya dong. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya hadir bersama mantan pacar saya ya, yang kita pacaran 7 tahun ya. Menikah sudah sekitar 15 tahun, jadi sudah setengah hidup saya sama-sama dia. Ya, hadir di tengah kita juga ini istri saya, boleh berdiri, Mah? Ya, ini namanya Ibu Oktavia Yanti. Ya, lalu sama abang saya juga, kakak saya juga ini ya. Ini ada Mas Enos, boleh berdiri Mas Enos? Ya, ini Mas Enos ya. Ini Bapak pengacara Bapak Ibu ya. Dan puji nama Tuhan, hari ini senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Puji nama Tuhan, terima kasih semuanya. Baik, tema renungan firman Tuhan saya hari ini, saya berikan tema merusak karakter diri. Kita akan lihat sama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Boleh next slide-nya. Nah, itu ada ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 33, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita ulang sama-sama 1 Korintus 15 ayat 33, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya maupun orang tidak percaya, mempunyai yang namanya karakter diri. Kita masing-masing di sini punya yang namanya karakter diri. Tentunya karakter diri kita yang ada di tempat ini pasti berbeda-beda. Tidak mungkin kita semua yang hadir di sini karakter dirinya sama. Tapi kita pasti berbeda-beda karakter diri kita. Dan karakter diri kita itu yang menentukan akan masa depan kita. Jadi salah satu faktor penting dari masa depan yang kita harapkan adalah karakter diri. Karena keberhasilan seseorang tak lepas juga dari karakter diri orang tersebut. Jadi karakter diri sangat menentukan sukses tak suksesnya kita dalam kehidupan kita yang kita jalani. Atau mungkin dalam pendidikan yang kita sedang tempuh. Dengan memahami karakter diri, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri kita. Nah, karakter diri sendiri adalah sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter diri erat kaitannya dengan kepribadian seseorang. Dengan kita mengetahui karakter diri kita, kita bisa tahu apa yang menjadi kelemahan hidup kita dan apa yang menjadi kelebihan hidup kita. Kita harus memahami siapa diri kita sendiri. Apa karakter diri saya? Salah satu cara untuk membangun karakter diri yang positif adalah dengan menghargai sesama. Sikap menghargai sesama dapat membuat orang-orang di sekitar kita semakin respect dan menaruh hormat kepada kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ini ada beberapa pengertian karakter menurut para ahli. Yang pertama, next. Sekali lagi? Ya. Oke. Menurut W.B. Sanders, pengertian karakter adalah suatu sifat nyata serta berbeda yang ditunjukkan oleh seorang individu. Karakter dari seorang individu dapat terlihat dari berbagai macam atribut dalam tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Alwiso berpendapat bahwa karakter merupakan suatu penggambaran diri, tingkah laku yang dilakukan dengan cara memperlihatkan serta menonjolkan nilai benar atau salah, baik atau buruk secara implisit atau eksplisit. Lalu menurut John Maxwell, seorang motivator terkenal, karakter menurut John Maxwell lebih baik dibandingkan sekedar perkataan. Lebih lanjut, Maxwell kemudian menerangkan bahwa karakter merupakan suatu pilihan yang akan menentukan tingkat kesuksesan dari seorang individu. Dan terakhir menurut Mansur Muslik mengungkapkan pendapat bahwa karakter adalah suatu cara berpikir serta cara berperilaku seorang individu yang menjadi ciri khas dari setiap individu untuk dapat kita
hidup dan bekerja sama baik di dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Jadi kalau kita melihat pengertian-pengertian tadi, jadi para ahli karakter ini, karakter seseorang bukanlah suatu bawaan dari lahir. Ketika kita lahir ke dunia ini kita belum punya karakter, Bapak Ibu. Ada di sini yang begitu lahir punya karakter? Ada. Kita semua lahir nggak punya bawa karakter, Bapak Ibu. Masih polos, masih belum kelihatan karakternya apa. Apakah dia karakternya orang yang suka marah-marah? Atau apakah dia karakternya orang yang sukanya menyendiri? Belum ada yang terlihat. Karakter seseorang tidak lahir dengan orang tersebut, melainkan terbentuk oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor lingkungan, tempat tinggal, faktor lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, masyarakat di sekitar. Itulah yang membentuk karakter seseorang. Dengan setiap keberadaan kita, karakter yang kita punyai itu terbentuk tak lepas dari lingkungan di mana kita berada. Beberapa pihak memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter seseorang individu. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah mungkin ada orang tua, saudara, teman sebaya, guru, dan orang lainnya yang berada di dekat kita sehari-hari. Karakter juga bisa menunjukkan pribadi seseorang. Nah, dikutip dari orami.co.id dalam buku berjudul The Four Temperaments, pengelompokan didasarkan pada teori proto-psikologis yang berasal dari era Mesopotamia, lalu dikembangkan oleh Hippocrates. Yang kita sering ketahui, karakter-karakter itu ada yang bilang, wah karakternya sanguin. Ada yang sini sanguin? Sanguin? 1, 2. Sanguin ada 2 ya? 3 sama saya. Saya ini sanguin ya. Melankolis. Ada yang melankolis di sini? Sanguin memiliki jiwa bebas, ceria, tegas, dan supel. Kalau melankolis ada melankolis? Melankolis? Atau ada yang nggak tahu siapa karakternya? Melankolis bersifat serius, berhati-hati, dan skeptis. Serius, hidupnya serius, serius. Bukan serius band ya Bapak Ibu, tapi serius karakternya ya. Nah, plakmatis. Ada yang plakmatis di sini? Plakmatis 1. Plakmatis 1 ya. Memiliki sifat yang cinta damai dan suka mengobservasi sekitar. Peace, damai. Enak nih kalau dekat-dekat orang plakmatis. Bawahnya damai terus. Aman, nyaman, tentram. Yang keempat, korelis. Sosok yang ambisius, dominan, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ada yang korelis? Ada yang korelis? Ada yang gak tahu saya apa gitu? Ada yang gak tahu? Atau mau saya bacain ulang biar Bapak Ibu tahu, oh, jangan-jangan saya yang ini nih. Sebagai orang Kristen kita seharusnya mempunyai karakter yang baik di setiap aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dunia pekerjaan, lingkungan sosial, bahkan dalam lingkungan pelayanan kita harus menunjukkan karakter yang baik. Karakter yang baik dapat dicipta dengan lingkungan sekitar yang positif. Seperti tadi tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam memilih lingkungan di mana kita berada. Di mana kita mau berkomunitas. Jangan suka nimbrung sama komunitas yang suka ngomongin orang atau gosip. Di sini gak ada. Atau di sini ada yang hobinya ngegosip? Kok ketawanya mengisyaratkan sesuatu? Jangan mau nimbrung sama orang-orang yang mungkin deket-deket dia, wah ngegosip terus. Deket-deket dia, bawahnya marah-marah terus. Itu yang akan membentuk karakter hidup kita loh. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang suka gosip, pasti ke depannya hidup kita kayaknya kalau nggak ngegosip, kayaknya ada yang kurang. Lebih baik nggak makan nasi daripada nggak ngegosip. Hati-hati Bapak Ibu. Lebih baik nggak marahin orang, lebih baik nggak makan lapcong dibandingkan nggak marah-marah. Ada yang tahu lapcong Bapak Ibu? Itu salah satu makanan yang paling enak di dunia. Ya. Lapcong itu biar temennya nasi campur tuh. Ya.
Jangan malah kita membawa pengaruh yang tidak baik dalam pembentukan karakter atau kepribadian seseorang dalam lingkungan kita. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Maka dari itu keberadaan kita seharusnya memberi dampak karakter yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan gara-gara karakter kita, jangan gara-gara hidup kita, karakter orang jadi rusak. Karakter orang jadi gak baik. Karakter orang dari yang gak suka gosip jadi suka ngegosip. Karakter orang yang tadi mungkin gak suka marah-marah, gara-gara bergaul sama kita, temperamen terus orang itu. Jangan Bapak Ibu. Jangan bergaul juga sama orang-orang yang suka ngelawan pimpinan. Nanti kalau kita bergaul sama orang-orang seperti itu, bawahnya kita pengen nyeruduk melulu. Nyeruduk melulu. Banteng bukan, nyeruduk iya. Tapi biarlah keberadaan kita memberi dampak yang baik bagi sekeliling kita. Nah, ada beberapa tipe orang yang dapat merusak karakter diri seseorang. Ada 3 tipe yang saya siapkan. Ini 3 tipe, 3 ciri-ciri orang yang dapat merusak karakter dari seseorang. Yang pertama adalah tipe orang sombong. Belum, kecepatan. Mundur lagi. Ini. Tipe orang sombong. Amsal 13 ayat 10 berkata, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kesombongan merupakan dosa besar seluruh umat manusia. Kita tahu kejadian Adam dan Hawa Bapak Ibu. Adam dan Hawa, salah satu yang membuat Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, memakan buah pengetahuan baik dan tidak baik adalah karena kesombongan. Kenapa? Karena dia pengen sama seperti Allah. Dia pengen sama untuk menjadi seperti Allah. Maka dari itu dia tergoda untuk memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Kesombongan adalah sikap menilai diri sendiri secara berlebihan dan mengharapkan orang lain terkagum-kagum. Ada beberapa ciri-ciri dari orang sombong. Yang pertama, orang sombong kurang mampu menjalin hubungan yang baik. Ketika ada hidupnya, orang sombong ini seringkali membuat masalah. Kehadirannya tidak membawa damai dalam hidup orang lain, tetapi membawa pertengkaran, membawa hubungan yang tidak baik. Itu salah satu ciri orang sombong. Lalu ciri orang sombong yang kedua adalah orang yang menghargai diri sendiri secara berlebihan. Saya lebih hebat dari dia. Saya lebih jago dari dia. Dia gak ada apa-apanya dibandingkan saya. Saya yang nomor 1. Bahkan kalau bisa dalam pelayanan saya yang terutama. Yesus yang kedua. Salah. Yang ketiga, ciri-ciri orang sombong adalah orang sombong itu tidak suka diberi nasihat. Kalau ada orang yang memberikan nasihat, apa kamu? Apalagi kalau misalkan orang yang memberi nasihat itu ternyata orang yang lebih muda dari dia. Kamu siapa? Saya lebih tua dari kamu. Saya lebih banyak makan garam dari kamu. Hati-hati Pak, nanti darah tinggi kalau makan garam. Saya lebih banyak pengalaman dari kamu. Yang baik apa yang buruk Pak? Pengalaman yang banyak Pak. Orang yang sombong tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Yang seumuran aja gak mau. Yang lebih tua juga gak mau. Apalagi yang mungkin lebih muda dari dia. Kamu tahu apa? Saya yang paling tahu. Ciri-ciri orang yang sombong yang keempat adalah orang yang suka meremehkan orang lain. Gak perlu dia. Gak ada dia pun gak apa-apa. Gak perlu. Dia mah gak bisa apa-apa. Gak usah diajak. Gak usah dia pelayanan. Nyanyi aja suaranya fales. Nafas aja fales suaranya. Gak usah. Yang kelima, ciri-ciri orang sombong adalah orang yang bersikap dengan kasar. Lalu yang keenam, tidak mau menghargai pendapat dari orang lain. Dan yang ketujuh, menolak tentang kebenaran. Ini yang paling bahaya. Menolak tentang kebenaran. Menolak tentang Injil Kristus.
Kesombongan rohani menyebabkan seseorang membiarkan dosa-dosa orang lain. Dia menganggap bahwa dirinya paling suci dan paling benar. Orang yang sombong lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yesaya 2 ayat 17 berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Bahkan dalam Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Hidup ini jangan sombong Bapak Ibu. Gimana pun juga kita ini makhluk sosial, sum politikum, makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas dari pertolongan orang lain atau bantuan orang lain. Sekali waktu, sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, sepintar-pintarnya kita pasti perlu pertolongan orang lain. Ini ada tulisan, didiklah hati agar tidak berbangga diri, dan didiklah mata agar tidak memandang rendah orang lain. Jangan sombong. Bapak Ibu, percaya nggak kalau kita pasti hidup butuh pertolongan orang lain? Percaya Bapak Ibu? Contohnya nih, yang paling real contohnya. Coba next. Ini, lahir ditolong orang, mati di gotong orang. Lantas apa yang kau sombongkan? Mohon maaf Bapak Ibu, pernah lihat bayi keluar sendiri? Udah waktunya keluar. Tetap pasti ditolong sama suster ya. Saya ingat waktu anak saya yang ketiga lahiran, saya ikut tuh di ruang itu, ruang bersalin. Masuk saya videoin. Saya lihat, ikut videoin. Ada 2 suster, 1 dokter. Yang 2 suster yang bantuin, ada 1 dokter yang di depan, lalu ada suster lagi, perawat lagi. Banyak yang nolongin, cuma ngeluarin 1 bayi. Itu membuktikan apa? Dari kita ada di dunia ini, kita butuh orang lain. Maka dia itu jangan sombong. Bapak Ibu ada yang pernah lihat peti mati jalan sendiri? Ngubur dirinya sendiri? Ada yang pernah? Ada yang begitu, oke, saya mati hari ini, saya masuk dalam peti, ya. Mandiin saya dulu, mandi sendiri, pakai baju sendiri, dasi sendiri, formalin sendiri, baru masuk peti sendiri, terus ngubur diri sendiri. Enggak pernah kan? Itu pasti ada orang yang bantu. Maka dari itu jangan sombong. Bapak Ibu, salah satu cara mau tahu orang itu selama masa hidupnya sombong atau enggak sombong, baik hati atau tidak baik hati, lihat pada saat orang itu meninggal. Berapa banyak orang yang datang memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga-keluarganya. Berapa banyak orang yang berkata, aduh Tuhan terlalu cepat Tuhan panggil dia. Atau jangan-jangan begitu dengar kabar dia meninggal, ya, puji Tuhan, ayo kita selamatan, potong babi yang banyak, orang itu sudah meninggal. Akhirnya orang sombong itu sudah tidak ada. Kita mau jadi orang yang seperti apa? Maka itu kan saya bilang tadi, karakter itu menentukan masa depan kita. Kalau karakter kita baik, orang akan respect, akan hormat, akan sayang sama kita. Tapi kalau karakter kita gak baik, jarak 7 meter ngeliat dia, wah udah 7 meter kelihatan, wah tuh orang tuh, kabur, nggak usah. Bilang kiri kanannya, kita bukan orang sombong. Yang kedua, tipe orang apa yang bisa merusak karakter diri orang lain? Yang kedua adalah next. Ini. Tipe orang yang egois. Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kok gak ada yang amin? Amin. Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan zaman ini banyak orang yang hidup
dengan sikap egois. Egois adalah sikap mementingkan diri sendiri atas kepentingan orang lain, di atas kepentingan orang lain tanpa batas. Artinya tidak mengenal kondisi dalam pengertian dengan siapakah dia bersama, pokoknya dia yang harus mendapat pikiran pertama. Dia harus mendapat prioritas pertama dalam hidup ini. Pada dasarnya sikap egois atau orang yang memiliki egois adalah sifat serakah. Meskipun tidak selalu nampak bahwa itu serakah. Ada ciri-ciri orang egois, Bapak Ibu. Yang pertama, ciri-ciri orang egois adalah dia tidak merasa bersalah atas kesalahannya. Mungkin dia tahu dia salah nih, tapi dia gak merasa bersalah. Orang-orang pada bilang, kamu yang salah. Enggak, gue gak salah. Paling benar. Saya yang paling benar. Pokoknya di tempat ini saya yang paling benar. Yang lain salah. Diktator banget hidupnya. Ciri-ciri orang egois yang kedua adalah orang yang tidak mau berbagi. Saya, punya kamu, punya saya. Ya kan ada joke nih ya Bapak Ibu, ada cerita lucu ya, bukan cerita lucu sih ya. Biasanya ya buat kita para suami, uang kita adalah uang istri adalah uang istri. Enggak ya mah, enggak ya. Biar aman Bapak Ibu. Kalau enggak ntar saya pulang, mereka berdua di mobil, saya lari dari belakang ngikutin. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang egois, dia tidak mau dikritik juga. Berarti orang sombong dengan orang egois mirip. Satu jalur mereka. Satu tebengan, satu tongkrongan tuh. Merasa paling benar dan paling tahu. Pokoknya dia yang paling benar aja udah hidupnya. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang egois adalah dia enggan meminta maaf. Dia enggan meminta maaf. Kelihatan gak Bapak Ibu? Lebih baik dianggap bodoh, tapi bisa tahu cara memanusiakan manusia yang selalu mengutamakan etika, daripada dianggap pintar tapi selalu merendahkan orang lain dan menganggap dirinya paling pintar. Terkadang kebanyakan orang di luar sana susah memanusiakan manusia. Susah menghargai sesamanya maksudnya. Orang berpikir bahwa saya yang paling utama di dalam dunia ini. Di komunitas saya, di pekerjaan saya, di tempat sosial saya, di tempat tongkrongan saya. Pokoknya yang lain itu salah. Yang lain itu gak bisa apa-apa, cuman saya. Maka itu orang egois dan orang sombong pasti cocok. Di sini gak ada. Gitu kan. Kita lihat lagi nih. Next. Kamu mau tahu cara mengenali orang egois? Salah satunya lisan mereka tak pandai bilang tolong, maaf, dan terima kasih. Orang egois paling susah minta tolong. Lebih baik mati daripada minta tolong. Udah ketiban motor, gak mau minta tolong. Udah gue bisa pokoknya, gue bisa. Orang mau nolongin, ayo tolongin. Gak usah, gue bisa kok, bisa. Innalillahi, katanya tiba-tiba. Orang yang egois juga susah minta maaf kalau dia salah. Enggak kayak dulu waktu zaman saya masih SMP tuh ada lagu sekuler tuh ngomong gini. Nyanyi lagunya gini. Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Kasihan banget ya. Yang tahu lagu itu berarti hidup di era saya. Ya. Dan orang yang egois susah mengucapkan kata terima kasih. Kadang-kadang ya tadi ya, balik ke kata tolong tadi ya. Kita mau minta tolong nih. Mau minta orang mengambilkan sesuatu ya. Taruhlah misalkan botol minum. Botol minum kita ada di meja sebelah.
Orang egois itu susah bilang gitu, Kak tolong dong ambilin botol minum saya. Dia gak akan ngomong gitu, botol minum gue dong tolongin. Makanan gue jangan lupa tuh sibuk nih. Begitu dia dibawain tuh, gak ada bilang makasih. Begitu, dah bagus sana. Orang egois tuh. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan hidup sebagai orang yang sombong dan orang yang egois. Karena dua tipe itu bisa merusak karakter orang lain. Karena dengan dua tipe itu kita tidak bisa menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena sudah pasti tidak menjadi contoh, tidak bisa berdampak yang baik. Yang ketiga, apa ciri-ciri atau tipe orang yang bisa merusak karakter diri seseorang? Next. Ini nih. Ini yang paling sadis nih. Tipe orang yang iri hati. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dalam Amsal 14 ayat 30 berkata gini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati juga bisa menyebabkan akar pahit dalam hidup kita. Hidup udah pahit, jangan nambahin pahit dengan kelakuan. Ini karena iri hati dapat menjerumuskan hati kita ke dalam jurang kepahitan. Seperti penyebaran virus beracun, iri hati dapat menyebabkan dosa-dosa lain. Seperti ketidakpuasan, tidak bersyukur, menghakimi, kedengkian, bahkan fitnah. Fitnah lebih kejam dari fitness, Bapak Ibu. Fitness aja udah susah ya, kadang-kadang kalau pakai PT ya. 10 kilo angkat, udah gak kuat coach, tambahin lagi. Fitnah lebih kejam Bapak Ibu. Tadi dibilang iri hati itu seperti virus yang beracun, yang dapat menyebabkan dosa-dosa lain. Dari iri hati bisa menyebabkan dosa-dosa lain. Ketidakpuasan. Orang yang iri hati pasti tidak puas hidupnya dengan pencapaiannya maupun pencapaian orang lain. Dia gak senang lihat orang lain sukses. Dia gak senang lihat orang lain berhasil. Iri hati. Seharusnya saya yang di posisi itu, bukan dia. Dan orang yang iri hati adalah orang yang tidak mau bersyukur. Bapak Ibu, kita bisa ada sampai detik ini itu karena kebaikan Tuhan, amin. Kita masih bisa duduk, kita masih bisa pakai baju yang bagus, masih bisa menikmati ruangan ibadah yang bagus, AC dingin. Bersyukur Bapak Ibu. Itu karena Tuhan baik, bukan karena kita mampu. Tidak. Semua itu karena Tuhan yang memampukan kehidupan kita. Sudah banyak dari kita yang hidupnya kurang bersyukur kepada Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa dia lebih kaya daripada saya ya? Mestinya saya juga kaya dong Tuhan. Balik ke pribadi kita. Apakah kita hidup dalam rencana Tuhan? Apakah kita orang yang giat bekerja, giat mencari wajah Tuhan? Kita gak mau bersyukur dengan apa yang kita punyai Bapak Ibu. Itu bisa jadi tanda kita orang yang iri hati. Iri terhadap sesama kita. Iri terhadap mungkin teman-teman kita, teman-teman pelayan kita. Iri kepada mungkin ke tim pengembalaan. Bapak Ibu, dulu ya ada teman saya ngomong gini, enaknya jadi lu anak ketua BPD, anak gembala, enak jadi lu ya. Saya cuma bilang gini sama mereka, yuk tukeran sehari aja hidup. Tukeran aja, biar tahu gimana rasanya jadi anak gembala. Biar tahu rasanya gimana hidup saya. Orang lain gak mau bersyukur dengan keberadaannya. Bersyukur
kita masih bisa ada, itu karena kebaikan Tuhan. Hidupnya dengki melulu. Semua orang dimusuhin. Tidak terlewat siapapun itu, semua orang dimusuhin sama dia. Dengki pokoknya bawahnya. Sukanya fitnah orang. Menggunakan segala cara untuk menjatuhkan orang tersebut. Menggunakan segala sumber daya yang ada guna untuk melihat orang lain tidak berhasil. Orang yang hidup dalam sifat iri hati selalu tidak sabar dengan waktu Tuhan dalam hidupnya. Saya ulang ya. Orang yang hidup dalam sifat iri hati selalu tidak sabar dengan waktu Tuhan di dalam hidupnya. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita, amin. Tuhan selalu merancangkan hal yang baik dalam hidup kita. Dia gak pernah kasih yang biasa-biasa dalam hidup kita, tapi dia selalu kasih yang luar biasa dalam hidup kita. Cuman terkadang kita sering gak sabaran. Kita sering ambil jalan pintas. Kita gak menunggu waktunya Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa bahwa saya kok mampu tanpa Tuhan. Dan orang yang hidup dalam sifat iri hati, hidupnya tidak akan ada damai sejahtera. Orang yang hidup dalam iri hati gak akan sejahtera hidupnya. Karena dikit-dikit dia hanya ingin tahu, ingin bagaimana cara menjatuhkan orang, bagaimana cara lebih dari orang lain. Tentunya kalau bersaing dengan baik, dengan jujur, oke. Tapi permasalahannya adalah ya membuat cara persaingan itu terjadi. Cara apa yang dia gunakan untuk bisa menduduki posisi nomor 1 mungkin. Posisi yang paling the best. Caranya bagaimana sampai di situ? Apakah kita berserah penuh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersikap jujur, berlaku adil? Atau kita menggunakan segala cara supaya orang itu gak berhasil? Mulai sogok kiri kanan, mulai gosipin orang tersebut. Hati-hati, jangan sampai iri hati meracuni kehidupan kita. Kalau kita mulai timbul rasa iri hati dalam hidup ini, maka hanya ada kehancuran di dalam hidup kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, kesombongan, keegoisan, dan rasa iri hati jelas merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Hal tersebut juga merupakan pelanggaran akan perintah Tuhan dan bertolak belakang dengan pengajaran iman kekristenan. Dan tentu perilaku-perilaku tersebut hanya akan membawa dirinya jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, ada 7 referensi yang sudah ada saya siapkan. Ini bahan referensi bagus yang saya dapat juga tentang 7 karakter Yesus. Kita lihat sama-sama ya. Next. Ini 7 karakter Yesus. Yang pertama, karakter yang Tuhan Yesus miliki, kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki dan dikhianati tanpa ada kepahitan. Yang kedua, kesanggupan untuk menjadi kaya tanpa ada ketamakan. Yang ketiga, kesanggupan untuk mengasihi tanpa menuntut balasan. Yang keempat, kesanggupan untuk tidak dikenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Yang kelima, kesanggupan untuk berjalan di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang gelap dan rusak ini dengan pencobaan-pencobaan dan tekanan-tekanannya. Yang keenam, kesanggupan untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain tanpa ada kritikan. Yang ketujuh, kesanggupan untuk bisa menghadapi penganiayaan dan tuduhan palsu tanpa ada self defense atau pembelaan diri ataupun membenci musuhnya. Coba next. Saya mengundang pemain musik, boleh maju ke depan.
Orang yang iri cenderung membenci. Pembenci cenderung memfitnah. Dan yang paling berbahaya di antara para pembenci adalah yang pandai tampil seperti sahabat. Hiduplah dengan karakter yang baik dalam hidup ini. Jangan jadi orang yang membuat karakter orang lain rusak. Tapi biarlah kita bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan hidup kita. Penyakit dengki dan iri hati. Seseorang yang dengki dan iri hati itu lebih buas dari binatang. Dia tidak hanya ingin menghancurkanmu, tetapi setiap hari dia ingin memangsamu. Orang yang tidak suka denganmu akan terus mencari-cari kesalahanmu sambil mempengaruhi orang lain agar tidak menyukaimu. Coba bilang kiri kanannya, kamu bukan orang iri hati kok. Kamu gak egois kok. Kamu gak sombong kok. Bapak Ibu mau menjadi orang-orang yang membawa karakter baik bagi orang lain, amin. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Mau usia kita berapapun Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau berubah akan pembaharuan budi kita akan Allah, dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Kita pun masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin buat firman Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Biar lagu ini menjadi harapan kita juga di hadapan Tuhan. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu dan pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku. Terima kasih Tuhan. Ubah hati. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, setulus. Oh Yesus, Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Saya undang jemaat Tuhan saja, katakan ubah hatiku. Terima kasih Tuhan. Ubah hati. Ini doa kami siang hari ini Bapak. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami kalau kami belum bisa menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami Tuhan. Kalau kami belum bisa mencerminkan karakter-karakter Kristus dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni akan kelemahan kami Tuhan. Akan ketidaksadaran kami ya Bapa. Ora matakara masikara matakara. Kiara matakara masikara matakara masikara matakara. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Kiara matakara masikara matakara masikara. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Serahkan kepada Bapak Gembala. Bagaimana kami memandang sesama kami, itulah yang kau perintahkan bagi kami Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, kekuatanmu dan segalanya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah-Mu Tuhan. Bapa, tolong kami supaya kami boleh semakin hari karakter kami diubahkan, hati kami diubahkan, hati kami seperti hati Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk suara-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Hans Cahyadi Tuhan, dan beserta keluarga dan istri dan tim penggembalaan, berkati gereja-Mu ini Tuhan.
Sekali lagi Bapa, biarlah kekuatan kesehatan Tuhan alirkan dalam kehidupannya. Semuanya sehat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin.